Selamat siang pemirsa, saya Insyara Putri akan mengabarkan berita terkini, menarik, dan aktual. Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur akan diadakan pada tanggal 27 November 2024. Terhitung sekitar 2 minggu lagi, masyarakat harus menyetorkan suara mereka untuk memilih pemimpin selanjutnya. Di antara dua kandidat paslon, survei terbaru menunjukkan bahwa 67% masyarakat Kalimantan Timur lebih condong ke paslon 1, Zuher Udin. Karena akan visi misi mereka menegaskan bahwa mereka akan memiskinkan koruptor di Kalimantan Timur. Untuk informasi lebih lanjut akan kami tampilkan setelah ini. Selamat pagi teman-teman media. Maaf di sini saya tidak ada waktu lagi karena di sini saya buru-buru untuk mengisi seminar. Apakah ini salah satu bentuk kampanye Bapak, Pak? Oh, tentu saja tidak karena di sini saya tidak membawa atribut apa-apa. Maaf ya teman-teman media, saya buru-buru. Pak, kenapa kasus korupsi menjadi masalah, Pak? Pak, apakah disebabkan Selamat pagi, Pak. Oh, selamat pagi, Mbak. Oke, Pak, sebelum kita mulai seminarnya, saya mau menyampaikan terlebih dahulu. Mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa yang nggak bisa kami kontrol. Kalau dari saya nggak apa-apa, Mbak. Biarkan mengalir aja nanti pertanyaannya. Kalau begitu, mau kami warning aja, Pak, untuk tidak menanyakan soal kampanye. Nggak apa-apa, Mbak. Biarkan natural aja nanti. Ya Allah, Pak, saya jadi makin ngefans sama Bapak. Oke, Pak, kalau begitu nanti kami untuk seminarnya akan mulai 10 menit lagi, Pak. Baik, Mbak. Nanti saya siap-siap dulu. Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Halo teman-teman semua, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih yang udah rela-relain datang ke seminar terbuka kita di tengah waktu sibuk beliau. Nah, daripada kita penasaran, yuk kita langsung aja manggilkan Pak Zuher. Selamat datang Bapak, silakan duduk. Oh iya, Mbak. Makasih. Ini sebelumnya saya mohon maaf nih Pak kalau memang menyinggung hal ini, tapi untuk kampanye Bapak sendiri bagaimana untuk saat ini? Ya, sebenarnya di sini saya untuk mau ngisi seminar terbuka ya. Tapi kalau Mbak nanya seperti itu nggak apa-apa. Untuk sejauh ini ya aman aja untuk kampanye. Oke, kalau begitu baik daripada kita merambat kemana-mana ya Pak, mungkin langsung saja kali ini saya akan membacakan tema yang akan dibawakan untuk dari Pak Zuher. Oke, sebelumnya bagi yang belum tahu Pak Zuher, beliau ini merupakan tokoh publik yang sangat memperhatikan tentang masalah korupsi. Nah, berhubungan dengan hal itu, hari ini tema yang akan dibawakan oleh Pak Zuher sendiri adalah mengambil aksi berani untuk hidup bersih tanpa korupsi. Kepada Pak Zuher kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari tema yang dibawakan oleh Pak Zuher adalah bahwa korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang banyak. Pelaku biasanya hanya memikirkan kepentingannya sendiri, terus melihat ke atas tentang apa yang belum dicapai, sehingga berani dan sangat tidak manusiawi menginjak dan menindas yang ada di bawahnya. Dari Pak Zuher, tentang prinsipnya mengatakan bahwa sebagai penghubung antara masyarakat dan hukum, pemerintah seperti dia harus bisa mengambil langkah tegas untuk memberantas kasus korupsi. Selamat pagi pemirsa, hari ini kami membawa kabar mengejutkan. Tepat 2 bulan setelah pelantikan pada tanggal 10 Maret 2025, Gubernur Kalimantan Timur Zuher resmi ditangkap KPK di kediamannya pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah karena menjadi tersangka penggelapan dana proyek untuk pembangunan sebesar 50 miliar rupiah. Selanjutnya akan kami informasikan lebih lanjut tentang perkembangan kasus ini. Lah, ini kan gubernur yang waktu itu datang ke Unmul buat seminar. Iya, kamu udah lihat berita lagi panas belum sih? Soal gubernur itu kan? Iya, yang tahun lalu tuh isi seminar kita tentang anti korupsi. Iya, dan itu parah banget sih. Padahal kan dia baru 20 lantik. Sheila, kamu udah lihat berita belum sih? Berita yang mana? Yang baru-baru ini. Yang soal gubernur Zuher yang tersangka kasus korupsi itu loh. Mau sih? Aku juga baru lihat loh beritanya. Hah? Kok semua orang pada tahu sih? Aku nggak tahu apa-apa. Itu Alicia yang pernah jadi pemateri anti korupsi di seminar itu. Sumpah.
Gila, ini valid nggak sih? Mending kamu lihat videonya sekarang deh. Baru ditangkap tadi pagi. Wah, gila banget sih itu orang. Gembar-gembar anti korupsi padahal dia sendiri pelakunya. Sumpah, aku masih shock sih. Padahal branding beliau di media sosial tuh bagus banget. Dan itu juga gak punya catatan kejahatan. Namanya juga manusia pasti bisa berubah sih. Bener, apalagi kalau udah soal kekuasaan. Pokoknya lu punya kuasa, lu atur dan negara ini. Berarti korupsi kan emang bahaya banget ya buat kita. Pokoknya jangan sekali-sekali curang buat hal apapun itu. Benar, dan itu kita penting banget mulai dari diri sendiri dulu. Oke, yaudah ayo kita bahas ini di atas, sekalian makan yuk. Ya, yuk. Akhir-akhir ini semakin marak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Keterlibatan pelaku korupsi berasal dari kelas menengah, atas, hingga pemerintah negara. Kasus yang terkuak adalah kasus terpilih. Masih banyak kasus korupsi yang ditutup-tutupi. Melihat maraknya kasus yang terjadi di sekitar kita menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hukum di negara ini masih tumpul ke atas dan semakin tajam ke bawah. Sebagai peringatan darurat, kita masyarakat, terutama para mahasiswa yang paham akan dampak bahaya dari kasus korupsi, Kurang-kurangi berbuat curang, Kurang-kurangi berbuat lalai, Kurang-kurangi menormalisasikan hal yang salah karena itu merupakan bentuk perilaku koruptif, awal dari tindak korupsi. Kami, PASAK, Pasukan Sadar Korupsi, menghimbau dan menyebarkan peringatan darurat agar masyarakat terhindar dari tindak korupsi. Mulai dengan 3M. mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan sekitar, dan mulai dari sekarang. Hidup Indonesia tanpa korupsi. Hidup Indonesia tanpa korupsi.